Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Kita kembali dalam ibadah wanita. Untuk mengawali ibadah wanita pada sore hari ini, mari kita meminta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur di mana pada saat ini kami masih diberi kesempatan membangun ibadah dengan keadaan sehat. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini dalam pimpinan Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami ini. Amin. Ibu-ibu serta saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita nyanyikan KPJ nomor 7 ayat 1 dan 3, bersyukurlah kepada Tuhan, untuk membuka ibadah kita pada sore hari ini. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ibu-ibu dan saudara-saudari, mari kita naikkan doa pengakuan dosa dan firman. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami menghadap-Mu. Kami serahkan dosa-dosa kami. Kami memohon ampun Bapa atas dosa-dosa kami yang telah kami perbuat. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, kiranya Engkau bersihkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman ini dengan baik. Kiranya Engkau juga menyertai Ibu Samaktaningsih yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1 dan 4, Sabdamu Abadi. Seluruh langkah kami yang Patunggilan ibu-ibu dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. 1
Dalam ibadah wanita sore hari ini, mari kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan. Walaupun masih kita lakukan di kelompok-kelompok kecil atau di rumah masing-masing. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada sore hari ini diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 22. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 22. Ibu-ibu dan saudari dapat membaca di kelompok masing-masing atau di rumah. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulun dan Naptali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulun dan tanah Naptali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini diberi judul "Diberkati untuk menjadi berkat". Ibu-ibu dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, adakah di antara kita yang tidak suka makan ikan? Hampir kita semua suka makan ikan. Selain enak, ikan memiliki kandungan gizi yang baik. Namun, tahukah kita perjuangan mereka yang menangkap ikan? Hari ini kita belajar dari para penangkap ikan, yaitu nelayan yang dalam bacaan kita sore hari ini dipanggil sebagai murid-murid Yesus yang pertama. Ibu-ibu dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pemanggilan itu bermula dari karya pelayanan yang dimulai Tuhan Yesus pasca Yohanes Pembaptis ditangkap Herodes atas keberaniannya menyampaikan kebenaran, karena menegur Herodes yang mengusir istrinya dan mengambil istri iparnya sendiri. Lalu Tuhan Yesus menyingkir
ke Galilea. Mengapa ibu-ibu dan saudari Galilea? Galilea adalah daerah yang paling subur di daerah Palestina, namun penduduknya sangat padat. Laut Galilea terkenal indah dan menjadi penangkapan paling ramai. Jadi ketika Tuhan Yesus menyingkir ke Galilea, itu bukan tanpa alasan. Tuhan Yesus tahu apa yang akan Dia perbuat. Tuhan Yesus memulai karyanya di sana memberitakan pertobatan dan kerajaan surga. Dan Matius menulis, Tuhan Yesus tidak menjadi pejuang sendirian. Sekalipun pasti Tuhan Yesus mampu. Namun Tuhan Yesus melibatkan orang-orang tertentu yang dipilihnya. Siapakah mereka? Mereka adalah penjala ikan yang dipanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, cukup menarik kalau kita melihat lebih jauh siapa para nelayan itu. Mereka bukan kelompok orang-orang terpelajar yang berpengaruh, atau bukan orang kaya atau berasal dari keluarga terhormat. Namun mereka juga bukan orang miskin. Mereka ini adalah pekerja-pekerja biasa yang tidak mempunyai latar belakang yang besar. Dan bisa dipastikan mereka juga tidak mempunyai masa depan yang baik. Namun yang menarik dicatat adalah orang-orang biasa seperti inilah yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melibatkan orang-orang biasa dengan hati yang luar biasa, bersedia memberikan dirinya kepada Tuhan. Apa ibu-ibu dan saudariku yang didapat? Atau apa oleh? Tidak lain adalah menjadi miliknya, menjadi milik Tuhan dan diberkati. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi benarlah tema liturgis kita di bulan penciptaan ini. Berkat terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Kepada para yang biasa itu, Tuhan Yesus berkarya sehingga hal luar biasa terjadi. Mengapa nelayan? Apakah ada kekhususan nelayan? Ya, banyak informasi menunjukkan bahwa nelayan yang baik harus memiliki kecakapan tertentu yang kelak memungkinkan mereka menjadi penangkap manusia. Di antaranya, yang pertama adalah kesabaran. Nelayan yang baik punya kesabaran yang panjang, menunggu ikan yang datang memakan mangsa yang disediakan. Kalau tidak sabar dan cepat berubah pikiran,
maka tidak bisa menangkap ikan. Ibu-ibu dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi Kristen memang butuh kesabaran. Buah pengajaran kita hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Butuh waktu dan butuh kesabaran. Yang kedua, daya tahan yang baik. Nelayan itu tidak mudah putus asa, tapi mencoba dan terus mencoba ketika hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Yang ketiga, mempunyai dorongan yang kuat. Para penangkap ikan yang akan jadi penangkap manusia itu harus bersedia menghadapi resiko gelombang yang besar dan amuan laut. Menjadi orang yang memberitakan dan melakukan kebenaran, kadang hidup dan reputasinya terancam. Namun karena itu benar, tetap dilakukan. Ada dorongan yang kuat. Yang keempat, perlu adanya mata yang tajam untuk melihat saat yang tepat. Nelayan yang bijak tahu kapan harus menebarkan jala dan kapan tidak harus turun ke laut. Yang kelima, perlu adanya umpan yang benar dan tepat bagi masing-masing ikan. Nelayan yang baik juga tahu umpan yang tepat untuk masing-masing ikan, karena ada ikan yang hanya menerima umpan tertentu dan juga untuk umpan yang lain. Yang keenam, nelayan yang baik harus tidak menonjolkan diri di depan ikan yang tidak ditangkap. Karena jika terbentuk bayangan, ikan tidak akan mendekat, apalagi memakan umpannya. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan akan selalu berusaha menyajikan dan menonjolkan kasih Tuhan, bukan diri sendiri. Tujuannya supaya yang terlayani hanya memandang Kristus saja. Pada bulan penciptaan ini kita diingatkan bahwa berkat sebagai milik Tuhan seharusnya mendorong kita untuk menjadi berkat bagi sesama ciptaan, tidak hanya untuk sesama manusia saja, tetapi juga untuk alam. Sebagai wanita, kita di tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan juga di tengah-tengah masyarakat, mari memiliki hati seperti para nelayan, agar kita mampu menjadi teladan dalam cinta kasih, kepedulian, dan kebenaran. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Senyatanya Tuhan sudah memanggil kita dan kita memilih mengikut Dia. Dan pilihan itu bukan karena kehebatan kita. Mungkin kita orang-orang biasa saja. Namun Kristus tahu sebenarnya ada potensi dalam diri kita yang bisa dibentuk dengan luar biasa jika kita
bersedia memberikan diri kita menjadi milik Tuhan. Pertanyaannya sekarang, sungguh-sungguhkah kita bersedia memberikan diri menjadi miliknya? Bersediakah kita memberikan diri kita untuk menjadi milik Tuhan? Sudahkah kita bertumbuh dalam karakter seperti para nelayan tadi yang bisa menjadi sabar, berdaya tahan baik atau tahan banting, punya motivasi yang kuat untuk tetap melakukan kebenaran, melihat dan berbuat dengan bijak dan tepat, dan terlebih apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat itu senantiasa supaya Kristus yang senantiasa ditinggikan. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sungguh indah firman yang telah kita terima. Kiranya firman ini senantiasa dapat kita tempatkan di hati kita yang paling tinggi dan kita lakukan hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita mengucap syukur, kita serahkan persembahan yang telah kita siapkan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengucap syukur, setelah kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita menaikkan syafaat kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kiranya perkenankan kami Tuhan untuk menaikkan syafaat-syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati gereja kami ini di dalam bertumbuh kembangnya. Kiranya program-program yang telah direncanakan di dalam pembangunan gereja kami ini Tuhan, kiranya Engkau juga sertai sehingga program tersebut dapat berhasil dilakukan dan tidak ada program yang tidak dapat kami lakukan.
Tuhan, kami juga menaikkan sahabat kami yang kedua. Tuhan, kami mendoakan Bapak David Prasetyawan selaku pimpinan gereja kami. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa beri kesehatan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap pelayanannya, dan kiranya Tuhan juga memberikan kedamaian dan kebahagiaan di dalam pelayanannya. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang mendukungnya. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan sukacita di dalam kehidupannya, berkat yang melimpah di dalam kehidupannya, kesehatan yang melimpah di dalam kehidupannya Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk keadaan negara kami Tuhan pada saat ini yang sedang mengalami permasalahan kesehatan bagi negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa ikut di dalam penanganan pemberantasan COVID-19 ini Tuhan, sehingga permasalahan bagi negara kami ini semakin hari semakin dapat diatasi, dan kami dapat merasakan hidup dengan kebebasan tanpa merasa was-was lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Tuhan tidak melihat dari jumlah yang kami kumpulkan, tapi Tuhan melihat dari keikhlasan hati kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat jadi sarana bagi kemuliaan-Mu di dalam pelayanan gereja kami ini Tuhan. Tuhan, dan kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan senantiasa berikan roh kebijaksanaan, kiranya Tuhan senantiasa berikan roh ketakutan, dan di dalam mengelola persembahan ini senantiasa tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan Yesus, kami kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang telah menyerahkan persembahan ini melalui pekerjaannya Tuhan, melalui apa yang dilakukan hari demi hari, sehingga berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Tuhan, kami sebentar lagi juga akan mengakhiri ibadah kami ini. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami ini yang jauh dari sempurna ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Wanita GKJW. Yesus Kristus berdiri selamanya, bersatu wanita Kristus.
sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita undur dari ibadah ini dan kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Yang demikian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.